Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rosmati Aradini dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Indonesia akan menyampaikan hasil bacaan saya, yaitu mengenai buku yang berjudul Cermat Berbahasa Indonesia, pengarang Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Presindo, tahun terbit dan cetakannya cetakan ke-9 Juli 2008, cetakan ke-10 Oktober 2008, cetakan ke-11 Maret 2009. Dimensi buku 20,6 cm kali 13,7 cm kali 1,2 cm. Jumlah halaman 281 halaman. Harga buku 70.000. Cermat Berbahasa Indonesia sebagai mata kuliah pengembangan keterampilan atau MPK. Buku ini berisikan tentang tata cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kurikulum bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Buku ini mengandung tentang pengantar kuliah bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia dengan berbagai ragamnya, penerapan kaidah ejaan, kalimat dalam bahasa Indonesia, paragraf dalam bahasa Indonesia, diksi atau pilihan kata, penalaran dan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diketahui, bahasa Indonesia dewasa ini menjadi mata kuliah wajib perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ada beberapa alasan pemerintah menetapkan hal itu. Alasan yang umum, pembinaan terhadap para penutur bahasa, yaitu agar mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus terus-menerus dilaksanakan. Alasan yang khusus, mahasiswa sebagai calon sarjana harus dibina kemampuannya menggunakan ragam tulis yang resmi dan lugas. Darah mahasiswa dituntut kemampuan menyusun makalah, laporan bacaan, dan laporan penelitian yang tidak saja berbobot, melainkan juga jelas penalarannya dan runtut penuturannya. Kemampuan ini secara khusus diperhatikan di dalam penyusunan bahan perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kemampuan berbahasa Indonesia diperlukan oleh para mahasiswa dalam rangka penulisan makalah atau skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana muda atau sarjana. 1. Pengantar kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia sebagai MPK menekankan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keterampilan berbahasa mahasiswa dapat dibina melalui kegiatan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, dengan keterampilan menulis akademik sebagai titik fokus. Materi berbicara meliputi presentasi, berseminar, dan berpidato. Materi membaca meliputi membaca artikel ilmiah, membaca tulisan populer, serta mengakses informasi melalui internet. Selanjutnya, materi menulis meliputi merangkum sebuah buku, meresensi buku, serta membuat makalah. Selanjutnya, tujuan kuliah atau kompetensi dasar. Tujuan kuliah atau kompetensi dasar ini ada dua macam, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum. Bahasa Indonesia dijadikan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK di perguruan tinggi, bertujuan agar para mahasiswa mampu menjadi ilmuwan yang profesional yang memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap tersebut antara lain kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, serta kesadaran akan adanya norma bahasa. Tujuan khusus kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah agar para mahasiswa atau calon sarjana ini mampu atau terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta baik secara lisan maupun tertulis sebagai sarana pengungkapan gagasan ilmiah. Yang ketiga, sumber bahasa Indonesia. Membicarakan tentang perkembangan bahasa Indonesia pastinya tidak akan luput dari bahasa Melayu kuno, karena bahasa Melayu ini merupakan akar dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca, baik di Nusantara maupun di Asia Tenggara. Pertanyaannya, kapan sebenarnya bahasa Melayu ini dipergunakan? Berikut bukti-bukti digunakannya bahasa Melayu pada zaman dahulu. 1. Ditemukannya prasasti di Bukit Palembang pada tahun 683. 2. Ditemukannya prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang ketiga, ditemukannya prasasti Karangbrahi
pada tahun 688 yang bertuliskan Pranagari. Bahasanya bahasa Melayu kuno, dan dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya pada tahun 1979. 4. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu 1. Sebagai kebanggaan kebangsaan, 2. Sebagai lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya, 4. Alat untuk menyatukan berbagai bangsa dan negara dengan berbagai perbedaan sosial dan budaya. Selanjutnya, diksi. Diksi ialah pilihan kata. Pilihan kata merupakan unsur yang terpenting dalam dunia tutur maupun dunia karang-mengarang. Pilihan kata yang tepat akan mempermudah seseorang dalam mengungkapkan gagasan yang ingin ia sampaikan dengan mudah dan dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, kata konkret dan abstrak. Kata konkret ialah kata yang acuannya mudah ditangkap oleh indera. Kata yang acuannya mudah diserap oleh panca indera disebut dengan kata konkret, sedangkan kata yang acuannya sulit untuk diserap oleh panca indera disebut dengan kata abstrak. Kata abstrak biasanya digunakan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat sulit, mengungkapkan gagasan-gagasan yang rumit. Berikutnya yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata ada dua macam, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata berdasarkan kosakata yang sudah ada. Sedangkan dari luar terbentuk dari kosakata yang melalui unsur serapan. 8. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah satuan terkecil dalam wujud tulisan maupun lisan yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan seseorang, yang dipergunakan untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran dari seseorang. Wujud kalimat lisan diucapkan dengan tinggi rendah nada serta keras lembut dan dijeda, dan diakhiri dengan intonasi yang jelas seperti tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. 9. Rangka atau struktur sebuah paragraf. Rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Kalimat di dalam paragraf itu harus saling mendukung, saling menunjang, dan saling berkaitan satu sama dengan yang lain. Kalimat topik paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf karena setiap paragraf hanya mempunyai satu kalimat utama saja. Kalimat utama bersifat umum karena keumuman sebuah kalimat terbatas pada paragraf itu saja. Ada kalanya sebuah kalimat yang kita anggap umum akan berubah menjadi kalimat yang khusus apabila paragraf itu diperluas. 10. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam kehidupan dunia ilmu. Kegiatan presentasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan mempergunakan rujukan yang terpercaya, maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah populer. Presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau karya ilmiah Presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum, undangan, atau peserta. Kehadiran para peserta bermanfaat untuk mengikuti penyajian tersebut secara aktif dan lisan dalam jangka waktu yang tersedia agar presentasi itu dapat berjalan secara aktif. Ada beberapa kiat yang perlu diperhatikan. Kiat yang dimaksud itu adalah hal-hal berikut. 1. Menarik minat perhatian peserta. 2. Memperhatikan perhatian peserta. 3. Mengarahkan perhatian peserta. 4. Menjaga kefokusan masalah yang sedang dibahas. Yang kelima, menjaga etika atau kode etik presentasi. 11. Berpidato.
Selain mampu menulis beragam karya ilmiah dan mempresentasikannya dengan baik, mahasiswa juga dituntut mampu berpidato jika diperlukan. Dalam kenyataannya, baik di dalam kampus maupun di dalam masyarakat, kemampuan berpidato dibutuhkan oleh mahasiswa. Berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Oleh sebab itu, memerlukan dan mementingkan ekspresi gagasan dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek non-bahasa, seperti ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Pidato yang baik ditandai oleh beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Isinya mengunggah dan bermanfaat bagi pendengar. 3. Isinya tidak menimbulkan pertentangan suara. 4. Isinya jelas. 5. Isinya benar dan objektif. 6. Bahasa yang dipakai mudah dipahami. 7. Bahasa yang disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Menulis naskah pidato pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis yang siap dilisankan. Pilihlah kosakata, kalimat, dan paragraf dalam menulis sebuah pidato sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan menulis naskah yang lain. Situasi resmi atau kurang resmi akan menentukan kosakata dalam menulis. 12. Bahasa dalam resensi. Bahasa resensi hendaklah bahasa yang denotatif karena ingin menyajikan fakta secara ilmiah dan objektif. Resensi harus menerapkan kaidah ejaan yang disempurnakan, pilihan dan bentuk kata yang tepat, kalimat yang efektif, dan paragraf yang padu dengan penalaran yang logis. Langkah-langkah meresensi sebuah karya. Langkah-langkah dan teknis meresensi suatu karya lazimnya mengikuti tahap berikut. 1. Mengamati suara karya. 2. Membaca isi suatu karya. 3. Membaca ringkasan. 4. Memaparkan isi dan mutu suatu karya. Sistematika resensi. Pada dasarnya, sistematika resensi adalah sebagai berikut. 1. Cantumkan tema atau judul karya yang ingin diresensi. 2. Sebutkan nama paragraf, judul karya, pendapat, kapan terbit, dan jumlah bab dan jumlah halaman. Selanjutnya, kemukakan sistematika bahasa dan ringkasan yang ingin diresensi. 4. Jelaskan kualitas karya yang diresensi. Yang kelima, sampaikan pendapat dan simpulan penulis resensi secara pribadi tentang karya yang kita resensi. Buku ini ditulis sebagai penunjang belajar mahasiswa dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa yang baik negeri maupun swasta. Simpulannya, bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah sesuai dan dengan konsisten. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah sesuai dengan konsisten. Sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Sampai saat ini, menulis karya ilmiah sering merisaukan mahasiswa, padahal ada kewajiban bagi mahasiswa untuk menulis makalah dan skripsi. Penyebabnya adalah kesulitan mahasiswa untuk menemukan buku tentang penyusunan karya ilmiah yang mudah dipahami. Buku metode penulisan ilmiah ini menguraikan cara menyusun karya ilmiah. Uraiannya berkaitan dengan teknik penyajian karya ilmiah dengan sistematis dan logis. Bahasa Indonesia dewasa ini menjadi mata kuliah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ada beberapa alasan menetapkan hal itu. Dalam buku ini ditampilkan 3 contoh makalah mahasiswa yang dapat dipelajari lebih dalam oleh mahasiswa, dan juga dengan adanya buku ini diharapkan agar mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah bahasa Indonesia dapat menyusun sebuah karya ilmiah dengan logis, sistematis, dan lugas, serta dengan menerapkan bahasa Indonesia yang cermat dan tepat. Keunggulan buku ini dilengkapi dengan soal-soal ujian semester. Kemudian dalam buku ini sangat dijelaskan secara detail setiap langkah-langkah dan metode yang dipelajari. Selanjutnya, buku ini lebih menekankan dan mengasah kemampuan kognitif pembaca seperti mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi hal-hal
yang berkaitan dengan metodologi penulisan karya ilmiah. Buku ini mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan afektif sebagai bentuk kesadaran individu normal pembaca. Selanjutnya, dapat digunakan acuan untuk mahasiswa atau lainnya. Isi buku lengkap sesuai kurikulum yang sudah diterapkan pada tahun buku diterbitkan. Di setiap pembahasannya dilengkapi dengan contoh. Dan untuk kelemahannya, tidak terdapat indeks untuk daftar kata-kata penting yang terdapat pada buku cetakan. Pada soal ujian semester tidak dilengkapi dengan pembahasan yang akan mempermudah pembacanya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.